Indonesia, salam Sobat Wisata Indonesia. Hari ini saya akan mengajak teman-teman Sobat Wisata untuk mengunjungi salah satu tempat yang cukup bersejarah bagi kota Jakarta. Tepatnya saya sedang berada di Museum Taman Prasasti di sekitaran Tanah Abang 1. Saya mau cerita bahwa Museum Taman Prasasti ini pada awalnya adalah sebuah pemakaman yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda untuk diperuntukkan saat itu untuk pemakaman para bangsawan Belanda. Nah, di tempat ini ada banyak orang-orang penting dalam perkembangan sejarah Indonesia secara umum dan juga kota Jakarta khususnya. Apa dan bagaimana, siapa yang ada di dalam sana bersama Grace Jone. Mari. Sobat Wisata Indonesia, saat ini saya sedang berada di dalam kawasan dari Museum Taman Prasasti. Di awal saya sudah bercerita kalau pada masanya saat itu dibangun untuk pemakaman para bangsawan dari orang-orang Belanda. Nah, yang menjadi menarik dari tempat ini, Museum Taman Prasasti sudah mempunyai koleksi yang sangat luar biasa. Ada sekitar 900 nisan yang ada di sini, serta juga yang menjadi bukti dari bagaimana bangsa Indonesia menghargai dari para pendahulunya. Di belakang, tepat di belakang saya itu ada dua peti jenazah yang digunakan oleh salah satunya oleh Insinyur Soekarno ketika jenazahnya dibawa dari RSUD Gatot Subroto menuju Wisma Yaso atau sekarang disebut Museum Satria Mandala. Kemudian di sebelah kirinya itu ada juga peti jenazah yang digunakan oleh Bung Hatta ketika dibawa dari rumahnya di Jalan Diponegoro menuju pemakamannya di TPU Tanah Kusir. Lebih dekat, kita ikuti terus perjalanan saya untuk melihatnya. Mari. Sobat Wisata Indonesia, setelah tadi saya memperlihatkan bentuk dari peti jenazah sang proklamator. Nah, ini saya sedang berada di makamnya dari H.F. Roll. Siapa H.F. Roll ini? Ini adalah orang yang sangat mempunyai kontribusi penting bagi perkembangan dunia pendidikan, khususnya kedokteran untuk di Indonesia. Dulu ini adalah pendiri dari Sofia yang merupakan cikal bakal dari kedokteran Universitas Indonesia. Halo Sobat Wisata Indonesia, masih dari sekitaran kawasan Museum Taman Prasasti. Di belakang saya ini adalah makam dari Olivia Mariamne Raffles, istri pertama dari Thomas Raffles, sang pendiri negara Singapura. Nah, kalau di Kebun Raya Bogor itu ada juga seperti prasasti untuk menghormati istri tercinta dari yang dibuat oleh Raffles sendiri. Jadi kalau makamnya adalah di Museum Taman Prasasti ini, tetapi kalau yang di Kebun Raya Bogor itu adalah prasasti yang didirikan oleh Raffles untuk penghormatan terhadap istri yang sangat dia cintai. Nah, Olivia ini meninggal di Batavia karena penyakit malaria. Sobat Wisata Indonesia, kalau tadi di awal saya bercerita bahwa pemakaman ini yang dulu juga dikenal dengan pemakaman Kober atau kebun jahe diperuntukkan oleh orang-orang bangsawan dari kalangan kolonial Belanda. Tetapi di tempat ini juga salah satu dari orang Indonesia, tentunya pasti ada yang lain lagi yang dimakamkan di sini adalah Sohokgi. Pasti untuk para kaum muda harus mengetahui siapa Sohokgi. Sohokgi adalah aktivis pemuda Indonesia
yang menentang Orde Lama dan memperjuangkan bagaimana penderitaan rakyat untuk bisa menjadi lebih baik. Soehogi juga pernah menjadi Ketua Senat, mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan salah satu pendiri Mapala. Soehogi karena kecintaannya terhadap alam, dia meninggal di puncak Gunung Semeru pada tahun 1969. Sobat Wisata Indonesia, masih dari kawasan sekitar Museum Taman Prasasti, ada menjadi satu makam atau prasasti yang membuat saya menarik. Ternyata ini adalah makam dari seorang arkeolog yang berkebangsaan Belanda, meninggal pada tahun 1905 di Walter Freden, tepatnya di Jakarta. Dia adalah Jan Laurens Andries Brenders atau biasa dikenal dengan J.L. Brenders. Ada banyak hal yang dia katakan bahwa 10 unsur budaya asli dari Indonesia sudah dimiliki sejak jauh sebelum ada masuknya Hindu ataupun Buddha di Indonesia. Jadi benar-benar 10 unsur budaya Indonesia yang asli. Di antaranya adalah bercocok tanam ya, termasuk juga bersawah. Kemudian juga bagaimana orang-orang Indonesia sudah sejak zaman dahulu itu juga pandai membatik, serta juga mempunyai bermain gamelan. Kemudian juga mereka juga sudah pandai membuat logam dan di masa lalu sebagai alat tukar-menukar. Serta yang paling penting adalah bangsa Indonesia boleh dibilang sebagai bangsa maritim ya, karena negara kita banyak kepulauan. Bangsa Indonesia itu sejak zaman jauh sebelum adanya pengaruh Hindu dan Buddha sudah bisa mengatur arah mata angin. Menjadi luar biasa banget ya. Nah, si J.L. Brenders itu juga mempunyai banyak koleksi dan sebagian koleksinya itu tersimpan di Museum Nasional Indonesia. Ini adalah prasastinya. Dilihat dari penampakannya menjadi sangat menarik. Museum di hati.